Kan sekarang udah diuji oleh NASA. Ternyata itu batu itu hanya batu meteor, ada semacam batu ferit. Nah inilah yang hal-hal yang kayak begini. Sehingga orang percaya. Nah ini kan hari ini tidak boleh lagi. Orang-orang sudah logik. Maka Ali bin Abi Thalib sudah berkata, agama itu untuk orang berakal. Tanya akal orang Islam itu dibunuh sudah. Ini makanya sudah makin nyatalah haji itu bisnis. Bisnis yang ditawarkan surga. Kan ini udah permainan. Maka itulah saya berhenti jadi pembimbing haji. Kalau manusia itu mengerti tentang sejarahnya itulah berhala yang tersisa. Sebenarnya gitu kan tadi. Ya, jadi saya ingin menanggapi, kalaupun dia benar sebagai mantan pembimbing haji, karena kita tidak tahu ya kebenarannya. Pertama, saya ingin mengatakan kegagalan dia sebagai pelayan tanah suci menunjukkan bahwa dia salah niat. Karena ke tanah suci itu kita bukan sekedar bisnis, tapi betul-betul meluruskan niat. Kita ingin melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang kalau kita perhatikan saat ini, banyak orang menjadikan tanah suci itu sebagai ladang mencari uang. Bahkan banyak orang-orang yang salah, banyak jamaah-jamaah itu yang mengalami kerugian. Banyak penipuan di sana, itu betul. Maka kita diingatkan, kalau kita terjun ke dunia pelayanan tanah suci, ayo luruskan niat karena kita ingin menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa ucapan Bapak ini ke tanah suci itu sia-sia, bukan. Karena ke tanah suci ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saking mulianya Allah khusus menurunkan satu surat Al-Hajj. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 27, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amir. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, maka niscaya mereka akan datang dari seluruh penjuru dunia, akan datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ritual haji, ritual umrah sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada rukun haji, ada rukun umrah, ada kewajiban-kewajibannya, ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Dan semua rukun, semua kewajiban, tidak ada satupun yang masuk mencium Hajar Aswad. Itu hanya anjuran dan itu nomor sekian, termasuk sunnah Rasulullah. Dan ini hanya asar dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mengatakan, wallahi a'rifu annakal hajar. Aku tahu demi Allah kau hanya sekedar batu. Kalau bukan karena Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak sudi menciummu. Nah ini hanya sekedar ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah pernah menciumnya, maka umat Islam ikut seperti apa yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, adapun kandungannya, ya kita tidak bisa nalar selami dengan akal manusia. Karena agama bukan berdasarkan akal. Bahkan beliau membawa nama Ali bin Abi Thalib, ya agama harus dengan akal. Justru sebaliknya, apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalaulah agama itu akal, ketika kita berwudu pakai sepatu, bagi orang-orang yang musafir zaman dulu, ya berlama-lama mereka menggunakan sepatu, maka kata Ali bin Abi Thalib, lebih berhak telapak bawah ini diusap daripada hanya sekedar menghusap atasnya. Ya, jadi kalau dalam kaidah berwudu, kalau mereka musafir dan pakai sepatu berhari-hari, yang diusap hanya atasnya saja. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama itu secara akal lebih baik menghusap ini karena yang kotor itu ini. Nah ini menjadi bukti bahwa agama berdasarkan syariat, dalil. Berwudu, kalau kita kentut, kemudian kita diperintahkan berwudu lagi. Sementara anggota wudu itu apa? Tangan, wajah, kaki. Tidak disuruh cebok. Padahal tadi yang kentut adalah bokong kita. Agama bukan berdasarkan akal semata. Dan Masya Allah ya, ini satu pengingat bagi kita, kalau ke tanah suci itu jangan kita kejar Hajar Aswad dengan bayar calo, dengan mengikut orang, menyakiti orang. Bahkan sering kita tonton itu banyak orang sampai tonjok-tonjokan, sampai menyakiti, memijak orang. Ini yang nggak benar. Dan jujur, bahkan saya haji 2009, sampai sekarang saya melayani tamu-tamu Allah. Demi Allah, saya belum pernah mencium Hajar Aswad. Satu kali pun belum pernah. Karena saya tahu syariatnya, mencium itu tidak boleh menyakiti orang, menyikut orang. Kita meluruskan niat ke tanah suci itu adalah mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum.